Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, dan para mahasiswa kami di mana saja berada. Kembali kita sambung, kita lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan mengolah temuan menjadi sebuah bahan-bahan di dalam tabligh. Tadi kita sudah berbicara dengan beberapa mahasiswa berkaitan dengan temuannya, lalu kita coba bedah dan kita arahkan nanti judulnya apa. Minggu depan kita sudah mulai tampil praktik tabligh. Setelah itu kita coba kasih nilai dan kita perbaiki lagi nanti dari hasil penampilan berkaitan dengan sistematika penyajian, kefokusan pembicaraan, tahsinul qiraah, tartibul kitabah, dramatic effect, dan sebagainya. Sekarang kita masih dalam wacana penyusunan judul setelah menemukan temuan di lapangan. Silakan, siapa lagi yang mau bergabung?
Nenen mau bergabung, silakan Nenen. Baik, Bi. Sebelumnya saya sering menemukan atau bahkan melihat ada seseorang orang kaya di desa saya, Bi. Dia tuh tidak bisa menjaga lisannya, Bi. Seperti contohnya sering pamer kekayaan dan kehidupannya yang mewah, tetapi pamernya itu kepada orang yang bisa dibilang orang sederhana, Bi, sehingga Iya. menimbulkan iri atau minder, Bi. Oh gitu ya. Oke, kalau Abi tanya misalnya kepada Neneng, Neneng melihat realita itu apa yang terbesit di hatinya? Mau merubah apa? Merubah eh, cara bicara orang itu, Bi, karena secara tidak langsung orang itu menyakiti perasaan orang lain, Bi. Oh gitu. Menjaga pembicaraannya kah atau tentang penampilannya yang apa? Atau Rubah kedua-duanya? sifat sifatnya, Bi, sifat mengurangi pamernya itu. Oh gitu ya. Nah, jadi benar ya, kehidupan masyarakat itu kadang-kadang memang sulit ditebak. Tampil misalnya terlalu elegan juga menjadi permasalahan bagi orang lain, apalagi berbicara meninggi di tengah-tengah masyarakat kampung juga dianggap lain. Nah, jadi kadang-kadang memang dibutuhkan kearifan untuk melihat realita. Karena kita berhadapan dengan orang awam, tentu bagi mereka itu menyakitkan. Misalnya ada orang kaya terlalu pamer, apalagi orang kaya itu menghina orang miskin. Nah, eh, kita tentu akan merubah cara pandang masyarakat, baik yang pamer maupun yang menjadi korban dari perilaku orang kaya tampil pamer. Nah, misalnya gini, bisa jadi kita membuat judulnya tentang kesederhanaan, kesederhanaan hidup. Bisa jadi judulnya berkaitan dengan menghilangkan dengki atau bahaya iri dalam kehidupan. Pada aspek psikologis kita sudah belajar kan bahwa orang-orang yang iri itu dengki itu karena dia melihat ada sesuatu nikmat yang dia tidak menerima nikmat itu ada pada orang lain, dia ingin nikmat itu pindah kepada dirinya, bahkan kapan perlu, kalaupun tidak pindah ke dirinya, lenyap sudah dari orang yang memiliki. Nah, jadi orang iri itu bisa jadi disebabkan oleh ada perasaan tidak nyaman melihat gaya orang, apalagi diikuti dengan bahasa-bahasa yang menekan, bahasa-bahasa yang apa namanya itu, ungkapan-ungkapan yang meremehkan dan merendahkan. Nah, maka itu temanya berkaitan dengan akhlak, etika berbicara. Jadi pembicaraan yang baik itu kan sesama muslim itu tidak boleh meninggi. Wahfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, rendah diri, rendah hati kamu kepada orang-orang yang di sekitarmu. Nah, yang kedua memang bahasa, gaya bahasa itu. Jadi etika berbahasa atau etika berbicara dalam Islam. Itu juga judulnya itu. Kenapa etika berbicara? Karena pembicaraan kita ini akan didengar oleh telinga, terus disalurkan ke pikiran dan hati. Efek dari pendengaran diserap dengan hati, masuk ke pikiran, itu akan membuat orang untuk bergerak. Misalnya kalau ada orang dihargai, coba kamu nanti sering-sering mengamati masyarakat, misalnya ada orang bahasanya santun, ungkapannya baik, ya,
Lalu tengok bagaimana gesturnya. Saya sering itu tengok orang-orang Jawa itu kalau ketemu matur nuwun, dia dia tundukkan badannya kan. Eh, Terima kasih. Sudah terinjak juga, maaf Mas. Nah, gitu kan. Jadi dia yang minta maaf, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena bahagia dengan ucapan. Jadi ucapan itu mempengaruhi pendengaran. Jadi kalau sering-sering kita mendengar caci maki, wajar kan kalau kita naik darah. Kalau kita dihina terus, wajar kan kalau kita bangkit dihina terus. Siapa yang mau dihina di muka bumi ini? Nggak ada kan. Sedangkan wawau itu, kena wawau kan? Neneng di kampungnya ada wawau. Wawau tahu? Apa? Nggak Nggak tahu, tahu Bi. wawau. Waduh, dok, dok. Tahu Pak, Apa itu? wow tuh anjing istilahnya gitu. Gitu kan. Anjing sendiri, coba anjing diam dia. Kalau merasa terancam dia, itu nanti dia kejar itu. Sampai kemanapun dia kejar gitu. Nah, itu dia. Itu anjing, apalagi kita sama manusia. Jadi bagusnya judulnya mungkin memelihara lisan. Eh, tapi ada baiknya karena kita orang konseling tidak menyakiti orang, kita coba sebaliknya tadi. Kalau misalnya orang itu tampilnya arogan, elegan dan arogan, elegan boleh kan? Tapi di balik itu ada arogan, menghina orang lain. Nah, mungkin kita buat judulnya kemuliaan orang yang rendah hati. Jadi kita penyadaran sifat-sifatnya. Jangan kita bicara berapi-api pula nanti kita katakan bahwa masuk neraka orang-orang yang gini-gini. Nah, coba sentuh dulu kesadarannya. Karena dia belum merasakan saja itu. Nggak ada orang kaya hanya sendiri hidup di dunia. Kalau orang-orang miskin itu tidak mau misalnya membantu orang kaya, mana tahu kita dia bisa menjalani kehidupan. Tidak ada orang kaya tanpa orang miskin. Nah, kalau begitu orang kaya semestinya berbagi dengan orang miskin dan orang miskin tetap menjaga martabat kediriannya, jangan sampai meminta-minta. Tapi berkarya, bekerja sungguh-sungguh tidak ada masalah, dapat nilai ibadah, harga diri kan. Nah, itu ya Neng, boleh kamu tulis buat judulnya ya. Oke, siapa lagi Baik, Bi. setelah si Neng? Ayo, siapa lagi? Izin Iya, Abi, boleh silakan. Nur Hafimah Bi. Iya. Gini Bi, di tempat saya permasalahan yang sepele antara pertengkaran seorang anak si A sama anak si B. Sementara si A sama si B ini bersaudara. Jadi antara anak mereka yang bertengkar, orang tua ini langsung mengambil alihkan, memutuskan dengan mudahnya dia memutuskan tali persaudaraan mereka. Jadi kayak gitu Bi, gimana judulnya yang cocok Bi? Ya, kalau judul kayak begitu ya ada dua itu. Pertama, harmonisasi kehidupan keluarga. Yang kedua, bisa jadi membina silaturahmi. Jadi jangan diputuskan silaturahim itu, tetapi silaturahim itu dipelihara, dijaga. Apa manfaatnya silaturahim itu? Nah, itu yang dikaji. Jadi kita balik ya, kita pakai pola terbalik. Kalau misalnya orang memutuskan silaturahim atau silaturahmi, maka kita menghubungkan. Mungkin fadilah silaturahmi dalam kehidupan, memelihara keutuhan keluarga, menciptakan rumah tangga sakinah misalnya, mewujudkan harmonisasi dalam keluarga, komunikasi efektif dalam keluarga. Ini banyak. Kalau misalnya diputuskan silaturahmi, maka
orang itu akan semakin susah. Karena cara diberikan oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan itu adalah banyak-banyaklah silaturahmi, maka rezeki itu akan bertambah. Nah itu ya, Hasimah, Iya, Bi. silakan Terima ditulis kasih. dari sekarang. Iya, oke. Siapa lagi? Silakan. Izin, Bi. Iya, silakan. Apa, Bi, di sekitar sini nih banyak pemuda-pemuda di sekitar sini tuh yang terkena narkoba, Bi. Banyak Narkoba. kepada itu narkoba, Bi. Jadi judulnya tentang bahaya narkoba atau dampak narkoba, Bi. Oh iya, jadi kita balik seperti tadi. Orang tahu narkoba itu seperti itu dan kondisinya seperti apa adanya ya. Nah, kalau misalnya kita buat judul atau tema yang bagus, misalnya gini, cinta diri, memelihara diri. Jadi memelihara diri itu sangat banyak. Kalau orang nggak sayang pada dirinya, tidak cinta kepada dirinya, maka dia biarkan dirinya hancur larut lebur ya, hancur lebur dengan narkoba. Bagaimana menjaga diri? Jadi buat itu sehingga dia panjang ceritanya. Menjadi ceramah bersambung dia. Kalau bahaya narkoba, dia sudah tahu narkoba itu. Nggak ada kok sekarang bahayanya dirasakan mungkin nanti. Nah, tapi kalau kita bicara tentang memelihara diri, banyak. Memelihara diri dari kerusakan akal, pikiran, dan kerusakan tubuh akibat minuman keras, kemudian narkoba, dan sebagainya itu, maka dia akan ceritanya itu panjang, bersambung. Tapi kalau langsung bahaya narkoba, habis satu kali saja. Tapi kalau kajiannya berkaitan dengan pemeliharaan diri, kalau untuk remaja mungkin judulnya cinta diri. Cinta diri itu kayak apa? Mencintai diriku, anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana ku anfusakum? Pemeliharaan diri itu bagaimana? Hizbun apa namanya? Hifzun nas, hifzun naf itu kayak apa? Panjang ceritanya Zera ya. Silakan Zera mau yang mengambil yang mana. Kalau langsung ke narkoba bisa juga, tetapi terlalu apa namanya? Mohon maaf, vulgar apa istilahnya. Langsung-langsung itu nggak baik. Tapi buat orang tuh sadar dulu, proses penyadaran. Tapi kalau ingin satu kali ceramah cuma ya bikin aja bahaya narkoba. Hukum minum khamar. Itu kajiannya keras itu. Halal haram ya. Dosa, surga neraka. Tapi kalau memelihara diri perlu penyadaran-penyadaran. Oke ya, Zara? Ya, Bi, kasih, Bi. Iya, silakan yang lain. Izin, Bi. Ya, silakan. Oh, di tetangga saya gini, Bi, kan awal dulu kan corona nih ditakuti di masyarakat. Jadi si A ini anaknya pulang dari perantauan, Bi. Tapi peraturan di masyarakat itu anak yang pulang dari perantauan itu harus dikarantinakan. Nah, si A ini ada si B yang bilang alangkah baik anak Anda dikarantinakan. Jadi dia beranggapan si B ini iri gitu, B. Jadi ada perselisihan antara si A dengan B, B. Sampai sekarang masih ada perselisihan itu, B. Jadi judulnya apa tuh, B? Nah, jadi kalau kita menengok di tengah-tengah masyarakat itu ada orang yang terlalu egois, itu egois namanya itu, nggak mau ada aturan, nggak mau apa. Mungkin kita bicara tentang kemaslahatan. Misalnya Muslim sejati. Muslim sejati itu misalnya disampaikan dalam hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang muslim di mana orang lain merasa aman dan nyaman dari ucapan dan perilakunya. Kalau misalnya sekarang
kalau mempertahankan egois, yang pulang dari rantau itu kan saya, bukan orang lain. Apa hubungnya dengan orang lain? Kalau sakit itu kan saya yang merasakan. Nah, itu yang nggak boleh. Maka nanti perlu penyadaran kepada masyarakat bahwa kita itu hidup bukan sendirian di muka bumi ini. Tidak seenak EDW, apa namanya, tidak semaunya kita. Karena kita juga berkaitan dengan orang lain, kita juga eh, tinggal bersama dengan orang lain, maka kaedah-kaedah dan norma-norma yang berlaku yang disepakati di masyarakat semestinya juga kita bisa pahami dan posisikan diri. Itu kan penyadaran. Nah, memang ada aturan, misalnya kalau orang dari rantau itu kan tidak tahu nanti kondisinya bagaimana. Seharusnya dia mau mengkarantina, tapi karena ego tidak mau, akhirnya masyarakat bertengkar atau keluarga itu bertengkar. Maka di situ perlu pengertian bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita makhluk sosial. Nah, nanti dalam kajian makhluk sosial itu ada namanya stratifikasi sosial. Ada social position. Nah, social position itu ada orang yang dikenal, ada orang yang dihargai, ada orang yang diterima, ada orang yang dipercayai, dan ada orang yang diidolakan begitu. Nah, karena bagaimana kita supaya diterima oleh orang? Ya seperti tadi, belajar untuk bisa memahami kondisi dan situasi di mana kita berada, menyesuaikan diri. Kalau aturannya seperti itu, kita sarankan bagaimana mengikuti aturan itu. Jadi hidup bermasyarakat itu ada di situ tenggang rasa, bisa jadi judulnya nanti menumbuhkan tenggang rasa, membangkitkan rasa persaudaraan, menumbuhkan saling menghargai, saling mempercayai. Gitu. Jadi banyak judul itu, Sil, yang bisa Sil ambil dari kondisi dari peristiwa yang satu tadi. Upayakan di dalamnya ada penyadaran, ada penguatan, ada pencerahan. Gitu. Kalau tadi kan kalau dia diterima kan bagus itu. Nah sekarang orang tidak mau menerima. Bagaimana cara orang bisa menerima? Ya salah satunya ya seperti tadi, ikuti aturan yang berlaku gitu. Jadi itu ada 10 judul itu bisa dibuat oleh Sil dari satu kali survei itu. Oke ya Sil? Ya, baik, Bi. Ya silakan. Siapa Terima yang kasih, lagi? Bi. Iya sama-sama. Izin, Bi. Ya. Saya Melania Yolanda ingin mengajukan, Bi, kan di kampung saya tuh, Bi, anak-anak kecil seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD sering mudah terpengaruh sama orang yang dewasa, Bi. Seperti orang dewasa ini seperti orang SMA, SMK, dan orang yang tidak sekolah, udah besar gitu, Bi. Contoh terpengaruhnya tuh, Bi, sering berkata-kata kotor, terus mudah pandai merokok gitu, Bi, ngerokok diam-diam gitu. Terus apalagi main gadget itu, Bi, pembahasannya itu seperti orang-orang dewasa gitu, Bi, padahal anak-anak itu masih kelas 2 SD gitu. Ya. Baik, Mela ya. Nia, Bi. Nia, oke Nia. Jadi kalau untuk anak-anak itu lebih baik mengarah kepada keteladanan topiknya. Keteladanan. Keteladanan itu berarti memberikan contoh. Nah, karena anak-anak itu dia baru memiliki kemampuan untuk berimitasi. Dia akan mencontoh, dia akan mencobakan apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia perhatikan. Nah, karena dia mencontoh, maka semestinya lingkungan juga harus hati-hati terhadap anak-anak. Kalau misalnya abang-abangnya itu merokok, maka adik-adiknya juga belajar untuk merokok. Nah, maka judul utamanya itu ya tentang keteladanan ya. Temanya atau topik-topiknya keteladanan. Keteladanan dalam berbicara, keteladanan dalam bergaul. Itu untuk anak-anak. Karena
seperti Abi bilang tadi bahwa anak-anak itu dia taunya mengimitasi, dia belum bisa berpikir seperti para mahasiswa berpikir, dia hanya bisa baru mencobakan. Maka dulu ada mungkin semasa Nia juga itu ada Smackdown ya. Jadi Iya. dia tonton Smackdown, nanti dia tonton Kungfu, nanti di Kungfunya temannya dan adiknya terpelantinglah adiknya ini ya, karena dia nggak pernah berpikir bahaya dari mengkumpu adik itu apa. Tapi karena dia menengok, oh begitu gaya silat, begitu gaya tangkis dan tendangan dari kumpunya, dia cobakan ke adiknya. Oh ya tersungkur adiknya, masuk rumah sakit. Gitu. Dia tak pernah berpikir. Nah karena itu hati-hatilah menghadapi yang namanya anak-anak. Perlakukanlah dia dengan banyak memberi contoh. Maka ceramah kita di hadapan anak-anak ini atau di hadapan orang tua yang mempunyai anak lebih kepada tema-tema keteladanan. Gitu ya, ya. Oke, yang Ya, lain? Bi, terima kasih, Bi. Iya, Izin, Bi. sama-sama. Ya, Izin silakan. Baik, Bi, saya ingin mengajukan, Bi, dari yang saya teliti di kampung saya, Bi, bahwasanya kurangnya minat membaca Al-Quran pada remaja pada saat sekarang ini, Bi. Jadi, apa tema yang cocok, Bi? Cinta Quran. Nah, itu ya. Kalau misalnya masyarakatnya tidak mau, bagaimana kita bikin tema-tema tentang cinta Quran. Kemudian bisa juga manfaat membaca Al-Quran. Nah, minggu besok itu Abi undang seorang tokoh pembaca Al-Quran yang sudah melalang buana ya. Kita dengarkan minggu depan itu mudah-mudahan beliau bisa hadir beberapa menit untuk memotivasi efek tilawah itu. Nah, jadi nanti ceramahnya bisa jadi tentang keutamaan membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, menumbuhkan cinta kepada Al-Quran. Nanti bisa jadi coba cari hadis atau ayat keutamaan orang membaca Al-Quran itu kayak apa. Nanti di akhirat orang membaca Al-Quran itu kayak apa. Jadi motivasi tilawah. Memang kenyataannya dia malas membaca Al-Quran. Sekarang kita balik. Supaya orang rajin itu apa motivasi-motivasi membaca Al-Quran. Ya berikanlah kepada orang yang pemalas itu ada namanya tafsir, inzar ya. Tafsir itu kabar gembira. Jadi kalau kabar gembira ya tentang fadilah membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, generasi yang dicintai oleh Allah itu adalah generasi yang cinta kepada Al-Quran. Atau berdialog dengan Allah, berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa berdialog dengan Allah? Karena Al-Quran itu kalamullah. Orang yang membaca Al-Quran, dia berdialog sebetulnya. Itu ya. Iya, Bi, terima kasih, Bi. Ya, silakan yang lain. Izin, Bi. Iya, silakan. Jadi gini, Bi, di kampung itu anehnya itu gini, Bi. Ada anak yang baru tamat SMA setahun 2 tahun gitu, tapi topik pembicaraan mereka itu ingin menikah, Bi. Jadi mereka terlihat belum sanggup, tapi keinginannya itu udah kuat sekali untuk menikah. Itu bagaimana itu, Bi? Anak muda ingin cepat menikah ya, nikah dini ya. Gitu ya, Yesi. Iya, Bi. Nah, Iya, itu Bi. marak di kampungnya nikah dini. Iya, Bi. Apalagi kadang, Bi, kalau kita pulang, ngapain sih kuliah menikah, Bi? Oh gitu. Kalau tema-tema berkaitan dengan nikah dini, mungkin itu berkaitan dengan persiapan keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah.
Nah, kalau bicara tentang membangun keluarga sakinah, dia belum ada. Karena dia belum ada, maka kita harus mengadakannya dengan persiapan-persiapan. Nah, persiapan itulah yang perlu dibicarakan. Siap fisik, siap mental, dan siap ekonomi, dan siap segala-galanya. Nah, kemudian juga perlu tentang hak dan kewajiban. Jadi berkeluarga itu penting juga bicara tentang hak dan kewajiban. Nah, kalau misalnya kita atau baca tentang akibat ketidaksiapan itu terjadinya pertengkaran dan perselisihan di rumah tangga itu karena apa? Nah, jadi banyak itu ya. Kalau bicara tentang keluarga-keluarga yang baru, maka perlu dilakukan istilahnya bimbingan keluarga sakinah. Tapi kalau diceramahkan, bisa jadi ceramahnya itu berkaitan dengan mempersiapkan kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri misalnya, atau apa lagi. Jadi berikanlah informasi-informasi di sekitar kehidupan rumah tangga. Jadi hati-hati juga bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak selalu seindah dibayangkan. Nah, setelah berkeluarga nanti banyak ujian-ujian yang harus dilewati, maka muncullah istilah keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah itu idaman, cita-cita, bisa terwujud, bisa tidak. Tetapi dia merupakan konsep ideal. Maka macam-macam orang memiliki formulasi tentang pemodelan keluarga sakinah. Paling tidak bagaimana tidak terjadi pertengkaran. Nah, kemudian mikir-mikir kita arahkan bagaimana orang itu juga berpikir sebelum terlanjur membangun sebuah keluarga. Nah, gitu. Jadi banyak ya sih tema-tema atau judul yang bisa diapungkan. Baiknya diambil dari hasil riset dulu. Apa efek nikah dini itu? Nah, nanti kita cari judul mengatasi efek ya. Misalnya perselisihan. Nah, kalau perselisihan apa? Judulnya yang baik. Coba balik nanti. Kenapa orang berselisih? Mungkin tidak ada pengertian. Nah, kalau gitu, buat judulnya menumbuhkan pengertian dalam berumah tangga. Itu ya, nanti kita sambung itu Yesi dan kawan-kawannya lain. Banyak sebetulnya yang bisa kita kembangkan. Yang penting silahkan diriset, silahkan dilakukan observasi, kapan perlu dilanjutkan wawancara, dan yang belum tampil pada saat ini silakan nanti dipersiapkan bahan-bahannya, mungkin dengan dialog-dialog singkat tadi dengan beberapa perwakilan mahasiswa dapat kita ambil arah kira-kira kita nanti mau membahas tentang apa berkaitan dengan situasi lingkungan kita masing-masing ya. Nah, karena itu saya harapkan kepada semua mahasiswa yang hadir ini untuk berpartisipasi ya dengan kemampuan masing-masing melakukan pengamatan, kemudian menyusun naskah. Tapi ingat, naskahnya itu kita arahkan kepada problem solving. Itu ciri khas dari BKI itu, dia kalau ngomong, selesai ngomong itu ada advice ya. Ada semacam nasihat atau ada solusi yang efektif yang bisa dikerjakan, dilakukan oleh orang. Misalnya tadi kalau bicara tentang gunjing, terakhir itu bagaimana mengatasinya? Diam misalnya.
ambillah posisi diam, kemudian ketika tidak ada yang mau dibicarakan, lebih baik diam. Jadi diam itu adalah solusi. Lalu mengisi diam dengan apa? Mungkin diisi diam itu dengan berzikir kepada Allah, berpikir tentang diri, berpikir tentang masa depan. Lebih baik diam. Nah, jadi diam-diam itu memiliki banyak makna di dalam kegiatan apa. Yang penting setiap ada pembicaraan itu nanti kasih jalan keluarnya kayak apa. Jangan digantung dia kan. Oke ya, itu untuk sesi kedua ini kita cukupkan untuk sesi 2. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.